Bung Karno memang dikenal dengan banyak pesona dan kehebatannya yang luar biasa. Tak hanya sukses dalam memimpin negeri, beliau juga dikenal handal dalam berpolitik, bahkan untuk level internasional. Oleh sebab itulah, pada awal kemerdekaan, meski baru seumur jagung, tapi Indonesia sudah diakui oleh dunia. Tapi di balik keberhasilan sosok Soekarno tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak orang, termasuk guru spiritualnya yang luar biasa. Dialah Datuk Mujib, seorang ulama besar yang juga dikenal memiliki banyak karomah. Yuk mengenal lebih dalam sosok guru spiritual dari Presiden pertama Indonesia ini. Datuk Mujib, sang guru spiritual Karomah Datuk Mujib yang sering dibicarakan. Kalau bicara mengenai ulama besar zaman dulu, tentunya tidak lepas dengan karomah-karomah yang dimilikinya. Nah, salah satunya adalah Datuk Mujib ini yang sering diceritakan bahkan hingga sekarang. Dilansir dari Republika, pada masa penjajahan Belanda, orang-orang Tanah Abang sempat diserang. Akhirnya mereka memilih untuk berlindung ke musola Datuk Mujib, hingga beliau sendiri yang turun tangan menghalau serangan itu. Dengan modal sorban dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak ada meriam atau peluru yang melesat ke sana. Tak hanya itu, para murid Datuk Mujib juga pernah merasakan karomah beliau. Ceritanya, ketika pergi ke suatu tempat, beliau meminta muridnya untuk jalan dulu. Namun yang terjadi, meskipun berkali-kali mendahului, namun Datuk Mujib selalu ada di depan mereka. Tongkat komando Soekarno ternyata pemberian Datuk Mujib. Satu hal yang menarik adalah kisah mengenai tongkat komando milik Presiden Soekarno yang melegenda. Namun siapa sangka kalau ternyata tongkat yang satu itu dulunya adalah milik dari Datuk Mujib yang akhirnya diberikan kepada Soekarno. Bahkan sebelumnya, tongkat itu sempat digunakan beliau untuk melawan penjajah. Ketika memakai tongkat komando itu, para pasukan Belanda yang awalnya mau menyerang malah saling bertikai antara pasukan mereka sendiri. Pun demikian setelah diberikan kepada Soekarno. Tongkat itu masih tetap misterius. Bagaimana tidak, sepeninggal presiden pertama, tongkat itu juga seolah hilang di telan bumi. Pada akhir hayatnya, beliau meminta agar makamnya tidak dibangun megah, bahkan cenderung dirahasiakan. Ya, dirinya berpesan, jika memang ingin mendoakan, lakukan saja di rumah masing-masing. Semua itu dilakukan agar orang-orang tidak mensakralkan makam beliau.